Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua. Pemirsa yang budiman, kucing adalah salah satu hewan yang sering dipelihara di seluruh dunia. Namun, tahukah Anda bahwa munculnya hewan ini juga diiringi dengan banyak mitos yang bertebaran, mulai dari kucing dengan 9 nyawa, jelmaan dewa, hingga pada mitos kucing hitam. Seperti pada dinasti Fir'aun, tepatnya 300 tahun yang lalu, kucing sangat dipuja sebagai hewan titisan para dewa. Sedangkan di Eropa, kucing dianggap sebagai sihir sehingga terjadi pemusnahan besar-besaran hingga menyebar ke Afrika Utara. Kucing dengan bulu hitam seringkali dikaitkan dengan hal mistis sejak zaman Babilonia kuno, di mana sejak saat itu banyak yang menggunakan kucing hitam sebagai persembahan upacara ritual yang dibakar dengan sesaji lainnya. Ada sebagian orang yang menganggap apabila ada kucing hitam di sekitar daerah tersebut, berarti ada hantu yang sedang menampakkan diri. Sedangkan di Jerman, apabila ada seekor kucing hitam yang melompat di atas tempat tidur orang yang sedang sakit, maka kematian akan segera menjemputnya. Di Normandia, apabila seseorang sedang melakukan perjalanan saat bulan purnama, tiba-tiba ada kucing hitam menyeberang, maka orang tersebut akan diserang wabah penyakit. Di Finlandia, kucing hitam dianggap sebagai pengantar jiwa manusia menuju alam baka. Dan di Cina, kucing hitam adalah simbol dari kesialan. Entah mereka akan jatuh miskin atau terserang penyakit. Jika di India sendiri, warga yakin dengan kucing hitam yang dilempar ke api, maka jiwa yang reinkarnasi dapat dibebaskan. Lain lagi di Bengali, kucing hitam dianggap sebagai berubahnya wujud wanita dari dunia gaib. Jadi kucing hitam yang disakiti adalah tujuan untuk menyakiti hati wanita yang dimaksud. Di Celts pula, kucing hitam adalah pembawa kematian dan kesialan. Serta di Dutch, di saat masa Inggris kuno, kucing hitam dianggap sebagai jelmaan seseorang di masa lalunya. Dari semua mitos buruk tentang kucing hitam tersebut, ternyata sama sekali tidak ada yang benar. Semua itu hanyalah sebuah stigma yang sudah terlanjur diyakini sejak dulu. Masyarakat melihat kucing hitam sebagai simbol mistis karena bulu mereka yang berwarna hitam. Hakikatnya manusia menurut Islam adalah hendaknya Allah menyayangi seluruh ciptaan Allah, termasuk keberadaan kucing hitam. Mitos buruk yang sudah berkembang di masyarakat sangatlah memojokkan kucing hitam, sebab orang-orang akan jarang sekali memeliharanya. Padahal The Animal Foundation sudah sering menghimbau dan menceritakan bahwa reputasi kucing hitam sangatlah tinggi pada masa Mesir kuno di tahun 3000-an sebelum Masehi, di mana kucing hitam menduduki kasta yang tinggi. Bahkan para pelaut pada masa itu selalu membawa kucing hitam untuk berlayar bersama dengan harapan kucing hitam akan membawa keberuntungan. Menurut National Geographic, kucing hitam mengalami melanisme, yakni kondisi kucing yang memiliki bulu hitam dan mata yang berwarna kuning. Hal ini adalah sesuatu yang dapat meningkatkan imun tubuh mereka, sehingga si kucing hitam tidak mudah sakit dan jauh dari penyakit. Sedangkan bulunya yang berwarna hitam membuat kucing lebih terlindungi sebab ia dapat mengkamuflase dari hewan pemangsanya. Dalam Islam, mempercayai stigma-stigma atau mitos-mitos yang beredar di masyarakat sejak zaman dahulu tanpa ada dasar ilmu yang benar adalah sesuatu yang diharamkan. Karena Islam sangat menjunjung tinggi kebenaran. Sumber kebenaran Islam hanya pada Al-Quran dan sunnah-sunnah. Pembahasan mengenai kucing hitam pun tak lepas dari hukum Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Kebenaran adalah Rabb-mu dan jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 147. Berpikir yang menyimpan dan membenarkan perkataan tanpa ada dasar ilmu adalah bentuk percaya pada kufarat dan mitos. Mitos adalah cerita yang berkaitan erat dengan asal-usul tempat, alam, manusia, dan lainnya yang diungkapkan secara gaib. Sedangkan kufarat adalah suatu keyakinan yang tidak ada landasannya atau disebut dengan takhayul. Manusia yang percaya dengan mitos atau kufarat, mereka termasuk orang-orang yang musyrik, termasuk mempercayai kucing hitam sebagai pembawa sial yang tidak dilandasi dengan bukti, dalil, atau ayat pembuktiannya. Mereka tidak menggunakan hati dan akal pikiran mereka untuk mencari kebenaran tentang mitos kucing hitam. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 10 yang berbunyi, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengar akan pemikiran itu, maka tidaklah kami adalah penghuni-penghuni neraka yang menyala. Dalam ayat ini sudah sangat jelas bahwa mereka yang meyakini mitos tanpa ada dalil yang benar adalah salah satu ancaman untuk masuk neraka, karena mereka tidak saja meyakini mitos tersebut, tetapi juga merealisasikannya dengan melakukan persembahan-persembahan kepada selain Allah. Dalam peradaban Islam sendiri, kucing adalah teman sejati dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat menyayangi kucing tersebut dan diberi nama Muesa. Kucing ini pun selalu menemani dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh Nabi. Bahkan Nabi juga berpesan kepada para sahabat untuk selalu menyayangi kucing seperti keluarga sendiri. Hukuman bagi siapapun yang menyakiti hewan tersebut juga sangat berat, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih Al-Bukhari, yakni seorang wanita masuk neraka karena kucingnya diikat dan tidak diberi makan, bahkan tidak diperbolehkan untuk memakan binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, banyak pula penghormatan tokoh Islam pada seekor kucing. Di antaranya, 1. Di abad ke-13, rupa kucing dijadikan ukiran cincin oleh khalifah, dipakai di porselin patung hingga mata uang saat itu. Dalam dunia sastra pun, penyair banyak yang menciptakan syair tentang kucing peliharaan yang menjaga buku mereka dari serangan tikus dan serangga. Kedua, dalam buku Gates of Cairo di dinasti Mamluk, Baybars al-Zahir, seorang sultan yang menjadi garis depan perang salib, membuat taman-taman khusus kucing dengan persediaan makanan di dalamnya. Ketiga, dan pada saat ini, dari Damaskus, Istanbul, hingga Kairo, kita dapat menjumpai kucing yang berkeliaran di area masjid tua dengan berbagai jenis makanan kucing yang memang sengaja disediakan oleh penduduk setempat. Demikianlah hukum memelihara kucing hitam di dalam Islam. Meskipun Nabi Muhammad SAW tidak memberikan rincian jenis kucing yang boleh dipelihara, namun kucing hitam tetaplah kucing. Ia hanya mengalami kondisi melanisme. Jadi ringkasnya, Allah menciptakan semua makhluk dengan tujuan untuk melakukan kebajikan, termasuk kucing hitam. Bahkan dalam Al-Quran, tidak ada pengetahuan yang jelas mengenai mitos kucing hitam. Karena itu, hukum memelihara kucing hitam dalam Islam adalah sangat diperbolehkan. Sebab itu hanyalah sebuah mitos yang tidak didasari dengan kebenaran. Semoga kita adalah salah satu manusia yang beriman dengan memahami cara meningkatkan iman dan takwa, dan tidak mempercayai hal yang tidak memiliki dasar hukumnya. Oke pemirsa yang budiman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa
like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.